Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan beberapa hari lagi kami masuk dalam tahun 2022. Ya, sungguh luar biasa 2021 lewat dengan cepat sekali. Kadang-kadang saya merasa kita masih dalam bulan Januari. Jadi hari-hari ini untuk renungan ini, saya renungkan kembali beberapa pesan yang kami dapat dalam tahun 2021 dan kami meninjau kembali untuk direnungkan kembali. Ya, berapa bulan yang lalu saya berbicara tentang memuridkan. Ya, memuridkan adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya dari awal pelayanan saya. Ya, saya mulai melayani Tuhan tahun 82. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Menyerah kehidupan saya sepenuh waktunya sejak tahun 1985. Jadi kalau kita lihat itu hampir 36 tahun yang lalu. Saya benar-benar masuk lebih dalam lagi. Mulai pergi ke luar negeri, mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi memuridkan atau pelayanan itu benar-benar dekat di dalam hati saya. Saya ingin baca Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan dikatakan, Yesus mendekati mereka itu murid-muridnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada cukup banyak hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini. Ya, yang pertama bahwa semua kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Yesus Kristus. Ya. Kita masuk dalam masalah, problem, tapi kita tahu Yesus sudah menang dalam peperangannya. Ya, dia sudah kalahkan iblis untuk saudara dan saya. Jadi untuk itu kita harus sadar bahwa semua kuasa di bumi di surga sudah ada di dalam tangan Yesus. Makanya Yesus memberitahukan kepada kita untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Berapa hari yang lalu kami bicara tentang menjadikan terang bagi bangsa-bangsa. Sama, intinya sama. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali saya dengar orang berkata, "Tetapi pastor, saya tidak bisa berbicara, saya tidak pintar berbicara, saya tidak bisa bicara banyak." Tidak peduli. Karena sebetulnya seringkali perkataan beda dengan tingkah laku. Ya, banyak orang tidak mau terima Yesus karena mereka lihat kelakuannya daripada orang-orang yang sebut Kristen. Padahal nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya marilah kita menjadi terang. Ya, dari tingkah laku kita menunjukkan kebaikan. Kita menunjukkan kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menunjukkan dengan perbuatan kita. Orang dapat melihat, wow, ini orangnya dahsyat. Dan mereka dapat memuliakan nama Bapa kita di surga. Ya, jadi yang pertama menjadikan semua bangsa murid. Ya, ajar mereka, teach them, mengajar. Ya. Kemudian dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam nama Bapa. Ya, tetapi di dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Baptis mereka itu menyeluruhi di bawah air. Ya, itu bicara tentang seluruh tubuhnya ditaruh di bawah air. Jadi semua benar seolah-olah kita dikubur. Ya, kita meninggalkan hidup yang lama dan kita membangkit dengan kehidupan yang baru, dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, yang kemudian kita lihat, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi kita penting sekali untuk mengajarkan seluruh firman Tuhan. Jangan cuma cari ayat-ayat yang enak didengar. Jangan cuma cari ayat-ayat yang gampang, yang mudah. Ya, kita harus sadar bahwa Roh Kudus diberikan untuk menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sadar. Ya, sebelum kita dihakimi oleh Tuhan sendiri, lebih baik ya kita dibenarkan di hari-hari ini. Ya, perintahkan apa? Perintahkan semua perintah yang Tuhan sudah berikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya bilang, ya, kita harus memuridkan, kita harus menjadi terang. Perintah itu diberikan di dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, kamu adalah terang dunia. Jangan disembunyikan, ya, tetapi mengaku aku di hadapan orang. Ya, banyak orang malu, banyak orang takut. Nah, ini semua bukan diberikan oleh Tuhan. Itu adalah intimidasi yang dilakukan oleh si jahat, oleh si iblis, setan. Ya, ular tua itu, ya, yang dari permulaan di kejadian sudah berusaha untuk menjatuhkan manusia. Dan sampai hari ini dia terus berusaha. Ya, ingat firman Tuhan berkata bahwa iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari. Matanya lebar, lihat siapa yang saya bisa tangkap. Siapa yang saya bisa bawa keluar dari terang masuk ke dalam gelap. Sedangkan Yesus datang untuk jadi terang. Ya, supaya terang itu bersinar dalam diri kita. Supaya kita dikeluarkan dari kegelapan. Ya, supaya kita keluar dari jahat, yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan. Kita benar-benar mengalami perubahan, metamorfosa, transformasi, ya, dari yang jahat menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari tidak kudus menjadi kudus, ya, dari tidak suka mengampuni orang atau tidak mau mengampuni orang sampai menjadi orang yang begitu mudah mengampuni orang. Sebelum orang minta maaf sudah diampuni. Wow. Luar biasa itu. Makanya dikatakan, ya, semua perintah perlu disampaikan. Harus ada balance dalam seluruh penyampaian firman Tuhan. Kadang-kadang kita perlu ditegur. Kadang-kadang kita perlu menerima pujian. Kadang-kadang kita perlu menerima hikmat. Macam-macam hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu. Apa artinya selalu? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Makanya penting sekali untuk kita benar-benar menjadi murid yang ingin belajar. Terus belajar. Ya, karena terus terang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tadi saya sudah bilang, ya, bahwa rahmatnya itu luar biasa yang Tuhan berikan. Dan rahmat itu baru setiap hari. Saya terheran-heran dalam 40 tahun menjadi orang Kristen, di mana Tuhan itu menunjukkan firman yang beda tiap hari. Kadang-kadang firman yang sama, tapi ada satu makna yang lain yang Tuhan tunjukkan, yang benar-benar membangkitkan iman. Dan itu yang kita harus menantikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
supaya Tuhan sungguh-sungguh dapat berbicara ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, ke dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Ya, jangan Anda meninggalkan kasih mula-mula, kasih daripada Allah. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan. Anda jauh dari Tuhan, Tuhan tetap tunggu. Seperti bapa yang menunggu anak sulung yang hilang kembali kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap, mempersiapkan diri untuk terus menjadi murid Yesus. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan pada waktu itu kita akan diangkat bersama Yesus. Dan kita akan hidup bersama Yesus. Terang yang kita miliki hari-hari ini tidak kami perlu lagi. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa akan menjadi terang bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami kembali untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi murid yang memuridkan Tuhan. Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa dapat kembali kepada Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa akan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pada akhirnya menjadi hakim bagi kita semua. Terima kasih Bapa, bahwa sampai hari ini firman-Mu yang Kau berikan kepada kami adalah firman yang hidup. Firman-Mu tidak pernah mati. Kalau firman-Mu mati di dalam hidup kami, artinya iblis sudah mencuri firman itu. Untuk itu Bapa, tolonglah kami untuk terus-menerus memiliki mata rohani, telinga rohani, untuk kita dapat melihat apa yang terjadi. Bukan secara jasmani, tetapi lebih lagi secara rohani Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat terus untuk semakin dekat sama Tuhan. Semakin intim, semakin mengenal Dia. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Saya berdoa biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu besok. Shalom.